Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Amelia. Saya akan memaparkan materi tentang jajanan sehat untuk anak sekolah. Untuk sasaran dari penyuluhan ini adalah siswa-siswi kelas 5 SD Parung Bingung 2 Depok. Berikut materinya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih jajanan yang sehat itu. Jadi, jajanan yang sehat itu merupakan jajanan yang bergizi dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, makanan yang bergizi itu contohnya seperti roti, biskuit, dan juga buah. Selanjutnya itu ada jenis jajanan. Jadi, terdapat dua jenis jajanan. Yang pertama itu ada jajanan yang sehat dan juga ada jajanan yang tidak sehat. Yang pertama itu ada jajanan yang tidak sehat. Jadi, untuk jajanan yang tidak sehat ini sebenarnya banyak terdapat di sekolah-sekolah. Seperti jajanan es, permen, mie, bakso tusuk, dan jajanan lain yang digoreng maupun juga menggunakan saus. Anak-anak sekolah dasar itu mayoritas menggemari jajanan tersebut, sehingga mereka rentan untuk terkena berbagai penyakit yang dapat disebabkan karena ketidakhigienisan dan kurangnya gizi yang terdapat dalam jajanan tersebut. Selanjutnya ada jajanan sehat. Nah, untuk jajanan sehat tersebut adalah jajanan yang mengandung gizi, bersih dari debu, dan juga tidak digoreng. Contoh dari jajanan sehat ini adalah susu, roti, dan juga biskuit. Ini adalah jajanan yang baik untuk dikonsumsi oleh anak sekolah. Nah, untuk susu, roti, dan juga biskuit tersebut selain bergizi, juga karena memiliki kemasan, sehingga menjamin kebersihan dari makanan tersebut dan terhindar dari lalat yang dapat menyebabkan diare pada anak sekolah. Nah, dari yang sudah dibahas tadi, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih dampak kalau kita mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat? Jadi, tentunya banyak dampak yang dapat ditimbulkan jika kita mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat, yaitu Nah, yang pertama itu adalah pemanis buatan. Seperti contohnya itu adalah sakarin. Nah, sakarin ini mengakibatkan kanker kandung kemih. Lalu yang kedua itu ada bahan pengenyal. Seperti contohnya itu adalah boraks yang banyak terdapat di makanan-makanan anak. Yaitu dapat mengakibatkan demam, kerusakan ginjal, diare, mual, muntah, pingsan, bahkan hingga menyebabkan kematian. Lalu yang ketiga, itu ada penambahan rasa. Itu seperti contohnya monosodium glutamat atau yang biasa disingkat dengan MSG. MSG ini banyak terdapat pada jajanan-jajanan sehari-hari anak. Seperti contoh itu ada ciki. Nah, MSG ini dapat mengakibatkan pusing, selera makan terganggu, bahkan hingga mual. Lalu yang keempat itu adalah pewarna tekstil. Itu contohnya ada rodamin B. Nah, rodamin B ini dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat pada anak. Dampak jajanan tidak sehat dari bahan selanjutnya itu adalah bahan pengawet. Seperti contohnya itu adalah formalin. Formalin ini dapat mengakibatkan sakit perut pada anak, kejang-kejang, muntah, kencing darah, tidak bisa kencing, bahkan hingga menyebabkan kematian. Lalu yang selanjutnya itu adalah timah, mengakibatkan pingsan, lemah, tidak ingin bermain, sulit bicara, mual, dan juga muntah. Lalu ada makanan yang tidak bergizi. Nah, makanan yang tidak bergizi ini kalau dikonsumsi terus-menerus, itu akan mengakibatkan gangguan berpikir pada anak sehingga anak menjadi tidak berkonsentrasi ketika belajar. Lalu selanjutnya itu ada makanan mengandung mikroba, basi atau beracun. Itu adalah sakit perut dan juga diare. Jadi, sebisa mungkin kalau misalkan kita ingin membeli makanan walaupun itu makanan kemasan, kita harus melihat terlebih dahulu apakah tanggal kadaluarsanya masih jauh atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui apa saja dampak dari kita mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat, selanjutnya terdapat beberapa tips untuk memilih jajanan yang sehat. Yang pertama itu kita harus memastikan terlebih dahulu jika makanan yang ingin kita beli adalah makanan yang bersih. Lalu yang kedua itu jauh dari tempat sampah, got, debu, dan asap kendaraan. Jadi sebisa mungkin dan akan lebih baik jika kita membeli jajanan yang terdapat di dalam kemasan. Lalu yang ketiga itu tidak digoreng dengan minyak goreng yang sudah keruh. Jadi sebaiknya kita harus menghindari jajanan yang digoreng karena kita tidak tahu minyak yang digunakan itu keruh atau tidak. Lalu selanjutnya itu adalah tertutup. Seperti pada poin kedua, kita harus membeli jajanan yang terdapat dalam kemasan untuk memastikan bahwa jajanan tersebut terhindar dari kotoran.
Lalu selanjutnya itu tidak bekas dipegang-pegang orang, tidak terlalu manis dan berwarna mencolok. Jadi usahakan untuk kita tidak membeli jajanan yang berwarna mencolok karena bisa jadi warna tersebut karena pewarna tekstil yang dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat pada anak. Lalu yang selanjutnya itu adalah masih segar. Selanjutnya masih terdapat beberapa tips untuk memilih jajanan sehat. Yang pertama itu tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, dan zat pewarna buatan, karena zat-zat tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada anak. Lalu yang selanjutnya itu bau tidak apek atau tengik. Jadi, jika kita ingin membeli jajanan dan tercium bau tengik atau apek, sebisa mungkin kita untuk tidak membeli jajanan tersebut, karena bisa jadi jajanan itu telah basi. Lalu selanjutnya itu tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran, karena pewarna dari koran tersebut nantinya dapat luntur dan mengenai makanan yang kita makan. Selanjutnya itu dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman. Dan yang terakhir itu lihat tanggal kadaluarsanya. Jadi walaupun jajanan tersebut dikemas, tapi kita tetap harus melihat tanggal kadaluarsa tersebut untuk menghindari jajanan yang telah basi. Lalu selanjutnya itu ada pencegahan agar tidak jajan sembarangan. Jadi terdapat dua cara untuk mencegah dari jajan sembarangan. Yang pertama itu adalah sarapan pagi. Jadi sarapan pagi ini tuh sangat penting untuk anak sekolah. Selain untuk menghindari jajanan sembarangan, sarapan pagi ini juga dapat menambah konsentrasi anak di sekolah ketika sedang belajar. Lalu yang kedua itu dalam membawa bekal. Jadi kita dapat membawa bekal ke sekolah untuk menghindari jajanan sembarangan. Selain itu, uang jajan yang diberikan pun dapat kita tabung. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.